Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kamilah TV. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait beberapa pemerintah daerah atau Pemda atau memberikan jadwal untuk penyerahan SK ke BKN yang diserahkan oleh pemerintah daerah yang akan dibagikan di tiap daerahnya kepada guru-guru yang lulus P3K. Jadwal penyerahan SK P3K di tahun 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah atau Pemda sangat beragam. Ada yang sudah diserahkan Februari sampai Maret 2022, namun paling banyak menjadwalkan pasca Lebaran Idul Fitri 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi P3K. Menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SK P3K ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli 2022. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK P3K pada bulan Juli 2022. Kemudian DKI Jakarta pada bulan Juni, Kabupaten Pati diserahkan pada bulan Mei. Sebagian besar belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat kapan jadwal penyerahan SK P3K dilakukan. Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya, kata Sutopo. Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK P3K tersebut, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Sebagian besar Pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Itu sebabnya, kata Bima, Pemda meminta waktu untuk pengusulan NIP P3K. Ada juga daerah yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun, yang mengontrak P3K hanya setahun, ya karena daerah nggak punya duit, ujarnya. BKN lanjutnya sudah mengeluarkan surat agar Pemda segera mengusulkan penetapan NIP P3K. Namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum bisa mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, Bima menegaskan BKN tidak bisa memaksa Pemda. Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP atau NIP P3K diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SK P3K. Ketika SK P3K diterbitkan, kata Bima, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP P3K, tegasnya. Dia menjelaskan, begitu usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masuk BKN, akan melakukan verifikasi validasi atau perpal lagi. Jika semua datanya clear, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis untuk penetapan NIP P3K. Semua proses itu menurut Bima sesuai urutan karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021, maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Prinsipnya BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semuanya serba digital, tidak bisa direkayasa, pungkas Bima Haria Wibisana. Masih terkendala dengan anggaran di setiap Pemda sehingga banyaknya perbedaan untuk penerbitan SK P3K dan penerbitan NIP P3K. Itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.